Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel saya Dian Ardiani. Masih dalam rangka persiapan tes P3K tahap yang kedua. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin melakukan pembahasan soal-soal yang berkaitan dengan sistem pernafasan ya. Karena kemarin ada yang bercerita kalau mendapatkan soal tentang pernafasan di tes tahap yang pertama. Nah, teman-teman, jika teman-teman mau menyimak video pembahasan soal-soal saya yang lain, silahkan teman-teman bisa klik profil di channel YouTube saya ini, kemudian klik bagian video. Di situ akan tampak video-video lama yang sudah saya upload beberapa waktu yang lalu, supaya teman-teman bisa menambah kekayaan bank soal begitu ya teman-teman, sehingga lebih siap untuk menghadapi tes tahap yang kedua. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan soal. Soal yang pertama. Pendaki gunung yang tinggi akan mengalami gangguan pada tubuhnya jika sudah mencapai ketinggian di atas 1.600 meter. Gangguan tersebut erat kaitannya dengan titik-titik. Pilihan jawabannya yang A, kesulitan mengeluarkan CO2 dari paru-paru, yang B, sedikitnya oksigen yang dapat diambil setiap kali bernafas, C, suhu lingkungan yang sangat dingin, D, kadar oksigen yang rendah pada ketinggian tersebut. Kita lihat tiap-tiap jawaban dulu ya. Yang A, kesulitan mengeluarkan CO2 dari paru-paru, ini bukan ya. Dan yang B, sedikitnya oksigen yang dapat diambil di setiap kali bernafas, ini juga bukan karena tidak ada pengaruhnya. Dan yang C, suhu lingkungan yang sangat dingin, ini juga tidak ada hubungannya ya. Nah, yang paling betul ketika pendaki gunung itu berada di ketinggian yang tinggi di atas 1.600 meter, kemudian dia mengalami gangguan pada tubuhnya, itu ya erat kaitannya karena D ya teman-teman, karena kadar oksigen yang rendah pada ketinggian tersebut. Jadi jika pada ketinggian tertentu semakin tinggi ya, terlebih di atas 1.600 meter ketinggiannya, itu kadar oksigen semakin rendah. Lanjut soal yang kedua. Pernyataan berikut benar kecuali titik-titik. Yang A, semakin bertambah umur seseorang, semakin rendah frekuensi pernapasannya. Yang B, frekuensi pernafasan laki-laki lebih tinggi daripada wanita. Yang C, semakin tinggi suhu tubuh, semakin cepat frekuensi pernafasannya. Yang D, pada posisi tubuh berdiri, frekuensi pernafasan lebih rendah daripada posisi tiduran. Nah, sekarang kita analisis dari pilihan A sampai dengan D, kita cari pilihan yang salah. Untuk pilihan yang A, semakin bertambah umur seseorang, semakin rendah frekuensi pernafasannya. Ini benar ya. Yang B, frekuensi pernafasan laki-laki lebih tinggi daripada wanita. Ini juga betul. Jadi memang benar frekuensi pernafasan laki-laki itu memang lebih tinggi daripada wanita. Dan yang C, semakin tinggi suhu tubuh semakin cepat frekuensi pernafasannya. Ini juga betul. Karena selain itu semakin tinggi aktivitas, frekuensi pernafasan juga semakin tinggi. Nah, untuk yang D, pada posisi tubuh berdiri, frekuensi pernafasan lebih rendah daripada posisi tiduran. Salah ya teman-teman ya, ini ya yang D, karena ketika kita tiduran itu frekuensi pernafasan lebih rendah daripada ketika kita berada pada posisi tubuh berdiri. Jadi jawabannya adalah yang D. Pernyataan yang salah adalah yang D. Soal berikutnya. Pertukaran gas pernafasan yaitu oksigen dan karbon dioksida terjadi pada titik-titik. Ini mudah ya teman-teman ya. Jadi pertukaran gas, oksigen dan karbon dioksida di dalam tubuh itu terjadi di bagian C teman-teman, alveolus. Soal berikutnya. Perhatikan data organ-organ pernafasan berikut. Yang pertama hidung, kedua laring, ketiga faring, keempat alveolus, yang kelima tenggorokan, keenam bronkus.
urutan organ yang dilalui udara pernafasan yang benar adalah urutannya ya teman-teman, dari mulai masuk ke hidung tentunya. Jadi untuk urutan pernafasan itu yang pertama tentunya udara masuk melalui hidung ya. Jadi pertama hidung, kemudian yang kedua adalah faring, kemudian yang ketiga adalah laring, kemudian yang keempat adalah tenggorokan, kemudian setelah dari tenggorokan lanjut ke bronkus. Nah, setelah dari bronkus berakhir di alveolus, karena di alveolus ini terjadi pertukaran O2 dan CO2. Jadi kalau kita urutkan dari yang pertama adalah nomor 1 dulu, nomor 1, kemudian nomor 3 ya faring, kemudian laring nomor 2, lalu tenggorokan nomor 5, kemudian berikutnya bronkus nomor 6, dan yang terakhir adalah alveolus nomor 4. Kita cari yang urutannya 1, 3, 2, 5, 6, 4, yaitu pilihan yang B. Saya ulangi, jadi urutan organ yang dilalui saat terjadi proses pernafasan adalah yang pertama hidung, kemudian faring, laring, tenggorokan, bronkus, dan alveolus. Lanjut, penyebab penyakit pneumonia adalah titik-titik. Pilihan yang A, gangguan kontraksi otot polos pada bronkus dan bronkeolus. Yang B, peradangan selaput paru-paru oleh bakteri. C, infeksi pada alveolus oleh bakteri. D, peradangan pada percabangan trakea oleh virus. Nah, yang betul yang mana teman-teman? Jadi penyakit pneumonia itu merupakan penyakit pada peradangan selaput paru-paru yang disebabkan oleh bakteri yang bernama Diplococcus pneumomia. Jadi yang betul adalah yang B, disebabkan oleh bakteri. Soal berikutnya, alveolus merupakan gelembung-gelembung kecil yang terdapat di ujung bronkus. Proses yang terjadi pada alveolus adalah titik-titik. Soal ini sudah muncul di soal sebelumnya tadi ya. Jadi di alveolus itu terjadi proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jadi jawaban yang betul adalah yang C. Perhatikan gambar organ pernafasan berikut. Proses yang terjadi pada bagian X adalah, nah organ yang ditunjuk oleh huruf X ini adalah ini ya. Ini merupakan trakea. Nah, trakea itu berperan dalam menyaring benda asing oleh silia sebelum diteruskan ke bronkus. Jadi jawaban yang betul adalah yang A, menyaring benda asing oleh silia. Berikutnya, percobaan menggunakan model paru-paru seperti gambar berikut. Ketika bagian bawah ditarik ke bawah, balon di dalam akan mengembang. Hal tersebut memperagakan pernafasan perut pada fase inspirasi dengan proses titik-titik. Ini saya perbesar gambarnya. Jadi tadi balon yang bawah ini ya, itu ketika ditarik ke bawah akan terjadi proses seperti ini pada gambar ini. Nah, hal tersebut memperagakan pernafasan perut pada fase inspirasi pada proses yang mana teman-teman? Kita lihat yang A, B, C, D. Teman-teman cermati dulu pilihan jawabannya. Oke, cara mudahnya adalah teman-teman lihat pada gambar. Di sini, sebentar. Ini ya. Ini adalah rongga dadanya. Rongga dada membesar ya, pada gambar ini membesar. Jadi kita cari pilihan yang menuliskan rongga dada membesar. Ini yang A ya, rongga dada membesar. Oke, berarti ada kemungkinan betul. Yang B, rongga dada menjadi kecil. Nah, ini berarti salah yang B. Dan kita lihat yang C, rongga dada membesar, ada kemungkinan betul berarti yang C. Dan yang D, rongga dada mengecil, berarti untuk yang D juga salah. Jadi tinggal pilihannya A atau C.
Nah, sekarang kita lihat pada soal ya, yang ditanyakan hal tersebut memperagakan pernafasan perut. Karena pernafasan perut berarti berkaitan dengan otot diafragma. Kita lihat pilihan yang A dan C. Yang menyebutkan otot diafragma adalah yang C. Ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Otot diafragma berkontraksi sehingga mendatar, rongga dada membesar, dan tekanan udara di paru-paru mengecil, sehingga udara luar masuk. Apakah yang dimaksud dengan respirasi? Kita lihat pilihan jawabannya. Yang A, pertukaran gas O2 di paru-paru. Yang B, pertukaran gas O2 di paru-paru dan jaringan. Yang C, pertukaran gas O2 dari atmosfer ke paru-paru. Yang D, pertukaran O2 dan CO2. Nah, kira-kira dari A sampai D ini mana pilihan yang paling tepat untuk menggambarkan proses respirasi? Ya, yang D ya teman-teman. Jadi respirasi itu merupakan pertukaran O2 dan CO2. Oke, lanjut. Emfisema merupakan gangguan pada jaringan paru-paru yang kehilangan elastisitasnya. Apa yang terjadi apabila gangguan ini terus berlangsung? Nah, gangguan emfisema itu merupakan gangguan yang menyebabkan paru-paru kehilangan elastisitasnya. Nah, dampaknya adalah dapat menyebabkan proses pengikatan oksigen dalam darah terganggu karena kadar Hb berkurang. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Selanjutnya, pita suara terdapat di dalam organ titik-titik. Ini cukup mudah ya teman-teman ya. Jadi pita suara itu terletak di dalam organ yaitu laring, yang C. Berikutnya, penyakit pada paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium adalah titik-titik. Nah, ini pertanyaan yang mudah juga dan mungkin sudah familiar bagi teman-teman ya. Jadi penyakit paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium adalah C ya teman-teman, TBC. Nah, itu tadi teman-teman beberapa contoh soal pembahasan tentang pernafasan manusia yang kemarin sempat muncul di tes P3K tahap yang pertama. Nah, semoga di tes tahap yang kedua ini nanti teman-teman lebih siap menghadapinya sehingga teman-teman bisa lolos menyusul teman-teman yang sudah lolos di tes tahap yang pertama kemarin. Sampai jumpa di video pembahasan saya selanjutnya teman-teman.